Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Keputusan maksudnya, ya 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, ESA, INTP, kemudian juga ada MDKA. Adaro direkomendasikan buy 1850, resisten hingga ke 2400, ESA juga buy 630, 765, INTP juga direkomendasikan beli 6475, 7200, dan MDKA juga beli 2360 hingga 2820. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Excel, kita lanjutkan kembali Pak, kita langsung saja ke Adaro, buy di level berapa, kemudian support dan resistennya untuk Adaro. Oke, jadi kalau Adaro ini kita menggunakan Fibonacci retracement ya, di mana harga sekitar 1880 merupakan support dan juga Fibonacci retracement 50%. Jadi harga paling ideal itu di 1880, cuman kalau kita lihat kemarin sudah nyampai harga tersebut, sudah rebound dan sekarang sudah di 1945. Jadi mungkin bisa melakukan spec buy di harga sekarang dengan target di resistance yaitu di sekitar harga 2000 sampai 2050. Baik, penutupan hari ini di 1945 direkomendasikan masuk di level penutupan saat ini, resisten hingga ke 2000 hingga ke 2050. Penutupan hari ini masih di 1945 untuk Adaro. Dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Excel. Ada ESA juga direkomendasikan buy, supportnya tadi 630, resisten hingga ke 765. Kita update posisi penutupan sesi kedua hari ini, di mana ESA melesat di 4% di 655. Posisi penguatan hari ini hingga penutupan mempengaruhi tidak dari sisi support dan resisten dan level buy-nya tidak, Pak Excel? Ya, jadi hari ini kita bisa lihat ESA berhasil breakout dari resistance. ESA ini ada pattern double bottom ya, yang merupakan indikator bullish ya. Kalau kita lihat dari sisi support resistance-nya, supportnya ada di sekitar 630 sampai 640 dengan resistance di 700. Jadi untuk para investor mungkin kita berharap besok hari Senin nanti akan ada candle merah di ESA, itu bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness, Pak. Baik, mungkin support yang bisa diperhatikan Pak untuk ESA? 630 sampai 640, lalu resistance-nya di 700. Iya, kalau seandainya jebol 630, ada perubahan skenario tidak untuk ESA? Kalau misalnya 630 jebol, kemungkinan besar ESA akan berbalik arah dan turun ke support berikutnya, yaitu di sekitar 590. Baik, saham pilihan yang kedua ESA 655 ditutup menguat di 4,80% dan juga direkomendasikan buy. Dari ESA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, INTP dari produsen semen. Ini murni dari sisi teknikal Pak, rekomendasinya INTP atau mungkin ada faktor lain mengingat dari kinerja, kemudian juga dari sisi konsumsi semen masih belum mampu pulih seperti dengan kondisi normal sebelumnya untuk saham-saham emiten semen. Yes, jadi kalau INTP kenapa saya rekomendasikan itu purely karena teknikal ya Pak. Okay. Kalau kita lihat technical pattern-nya ini ada cap and handle yang merupakan sebuah pattern bullish. Lalu hari ini kita lihat kalau pattern ini berhasil breakout melewati 6.600. Jadi sekarang tuh waktunya sangat pas untuk buy karena sudah break ya. Lalu supportnya ada di 6.475 sampai 6.575 dengan target resistance di sekitar 7.000-an Pak. Baik, sampai dengan akhir tahun arahnya akan kemana Pak untuk INTP? Arah kemungkinan besar akan ke resistance yang tadi saya sebut di sekitar 7.000. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, MDKA. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan rekomendasinya untuk MDKA hari ini melemah di 0,41% di 2420. Dari sisi komoditas Anda melihat seperti apa untuk MDKA? Emas tadi pagi ini masih belum mampu balik ke atas level 4.000-an kembali. Sementara di update pada sore hari harga emas sudah menembus di level tersebut. Prospek mungkin untuk harga emas terlebih dahulu, Pak Excel?
Yes, mungkin untuk harga emas, saya sih masih cukup bullish ya Ya, untuk emas, tapi mungkin upside-nya nggak besar-besar banget karena rally sudah cukup signifikan. Kemarin high-nya sempat $4.400 per troy ounce. Sekarang dia koreksi kembali ke sekitar 4 ribuan ya, yaitu ada di area Fibonacci retracement dan juga EMA 50. Jadi kalau menurut saya dalam bulan ini harga emas akan rebound, mungkin kembali lagi melewati harga 4.200 Pak. Jadi ini berdampak positif untuk emiten-emiten emas seperti MDK. oke. MDKA buy di level berapa? MDK sekarang ini lagi chartnya bagus banget menurut saya. Dia sedang berada di area support yaitu di sekitar 2.400-an. Jadi ini good time to buy untuk saham MDKA dengan target di resistance sekitar 2650 sampai 2700 Pak. Baik, tapi secara teknikal kalau kita bandingkan dengan saham-saham emiten emas lainnya, laju dari MDKA tampaknya cukup tertahan, Pak, ketika dari beberapa saham emiten emas lainnya sudah melaju kencang di tengah sentimen kenaikan harga komoditasnya. Ya, jadi kalau kita lihat secara fundamental MDKA spesifik ya, dia bottom line-nya masih merah. Iya. Tapi kemungkinan besar berdasarkan forecast kami itu tahun depan dia akan mulai recover, di mana laporan keuangannya akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan juga proyek baru dia yaitu tambang emas PANI akan mulai reflect di laporan keuangannya. Jadi ini merupakan waktu yang cukup oke untuk mulai koleksi MDKA, terutama untuk para investor yang ingin investasi medium ke long term. Baik, ada Adaro Esa, INTP, dan MDKA, 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Excel, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan berhasil ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,69% di level 8.394,590 dan tampaknya ini juga merupakan rekor penutupan tertinggi di sepanjang masa. Sementara secara intraday, ISG juga mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa di 8.398,765, tinggal beberapa poin untuk melaju ke 8.400-an. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi 8.346 dan sempat bergerak di zona merah hanya beberapa saat di 8.332. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah IHSG hari ini ditutup menguat cukup signifikan. Grafis yang pertama, MNC 36 menguat di 0,32%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,41%, LQ45 juga menguat di 0,69%. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur masih memimpin penguatan di 2,42%, properti juga menguat di 1,98%, konsumsi primer melemah di 0,70%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,38%. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. PTRO menguat ke 8.550, BBCA menguat di 8.675, CDIA di 1915, Cuan juga melesat di 2.290. Sementara grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada CBRE tertekan ke 1.265, Unilever pemberat dari sektor konsumer melemah ke 2.530, FUTR tertekan ke 750, dan Java juga ditutup di zona merah di level Rp2.300 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Excel, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Pak Excel, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan IMPC Pak, sudah punya harga average buy-nya di 2.500 cut loss atau di hold ini. IMPC sudah naik signifikan. Pak Excel, bagaimana posisi teknikal terakhir hari ini?
Oke, jadi IMPC kemarin baru saja nyampe resistance area di 2800. Sekarang kita bisa melihat sepertinya akan berbalik arah ya, kembali ke arah support ya. Jadi kalau misalnya sudah ada barang, menurut saya lebih baik sell dulu, lalu buy di bawah lagi di area support, yaitu di sekitar 2.300 sampai 2.400, Pak. Baik, Pak Yohan masih profit sebenarnya, Pak, karena sudah ambil posisi di 2.500 ini. Ketika perdagangan Senin, strateginya seperti apa untuk IMPC? Kita lihat pas open momentumnya seperti apa arahnya. Kalau dia lower low terus ngelewatin 2.600, lalu kemungkinan besar memang akan kembali turun ke area 2.400 2.300. Baik, disarankan kan Pak ya untuk strateginya untuk sell dulu untuk IMPC dan buyback di level yang sudah disebutkan tadi. Baik, dari IMPC kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Lutfi dari Demak ini menanyakan saham grup Prayogo Pangestu Brand sebenarnya juga sempat kita ulas tadi Pak, tapi case-nya di sini adalah punya di harga average di 9.500. Analisisnya seperti apa hari ini Brand di sesi kedua? Saya akan coba cek penutupannya di 1.975 Pak, menguat di 0,50%. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat seperti yang tadi sudah kita bahas ya, ini brand sedang berada di area resistance harga 10.000. Jadi kalau misalnya memang sudah ada posisi di 9.500, ini sudah profit. Mungkin bisa melakukan taking profit sebagian ya. Berapa persennya terserah investor, tergantung seberapa agresif. Yeah. Cuman memang sekarang lagi di area yang sangat-sangat kritis ya, di area resistance. Apakah akan dia breakout, apakah dia akan kembali turun, kita tidak tahu sih. Maka kalau dari saya lebih baik kita ada melakukan sedikit profit taking sebagian. Baik, masih di persimpangan ya Pak untuk Brand. Betul. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham pakan ternak Pak, Java, average harganya di 2430. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Java melemah di 2300, tertekan cukup dalam, hampir 5% ini Pak. Untuk Java, 2430. Yes, jadi kalau Java kita lihat dia terjadi lower low ya. Ini menunjukkan kalau bearish momentum akan terus berlanjut. Jadi lebih baik kalau dari saya lebih baik kita melakukan cut loss lalu buyback di harga bawah. Ini kemungkinan besar Java akan terus koreksi sampai area sekitar 2.200-an ya. Itu di mana akan ada area support dan juga MA50. Keluar dulu meskipun sudah ada loss-nya, sudah rugi begitu Pak ya, tapi untuk meminimalkan kerugian terjadi kemudian masuk lagi atau buyback di level 2.200-an untuk Java. Baik, dari Java kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Excel. Saya akan coba bacakan. Ada Ibu Kristina di sini dari Lampung, Jawa Barat menanyakan saham SSIA sudah masuk di 1.680. Saya akan coba cek juga, kayaknya juga sudah ada yang menanyakan saham SSIA. Ibu Ayu dari Jakarta ingin tanya untuk SSIA sudah beli di 1.900. Analisis dan rekomendasinya untuk SSIA. Jadi kalau kita lihat nih SSIA long term momentumnya itu bearish ya. Jadi menurut saya tidak bisa berharap akan terjadi rally yang cukup besar. Jadi untuk sekarang mungkin lebih baik kita coba-coba nanti tadi investor yang ada posisi di 1.600 ya. Ya 1.600 dan 1.900 Pak. Yes, jadi lebih baik mungkin kita di sell dulu sih untuk sekarang karena ini bentar lagi akan kepentok MA50 Pak. Dan secara long term masih bearish momentumnya masih sangat kuat. Jadi agak hati-hati untuk SSIA ini. Baik, yang punya harga average tadi di 1.600 masih profit meskipun profitnya tipis ini untuk SSIA. Penutupan hari ini di 17.10 melesat di 9,97%. Dari SSIA kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Robert dari Maluku. Ini menanyakan saham STAA Pak. Sudah ambil posisi di 987 untuk STAA. Oke, jadi kalau udah posisi di 987 udah profit besar ya. Kalau kita lihat sekarang memang lagi koreksi cukup dalam dan sebentar lagi akan mengenai MA50 di 1.300. Jadi kita bisa pasang 1.300 ini sebagai support. Kalau menurut saya kalau memang posisi investor itu di bawah 1.000 masih hijau ya artinya
Jadi bolehlah kita hold dulu, kita lihat apakah dia akan rebound dari 1.300. Kalau misalnya dia rebound, kemungkinan akan terjadi rally lagi nanti ke depannya di bulan ini ataupun bulan depan. Tapi kalau misalnya 1.300 support ini jebol, maka lebih baik di sell. Baik, dari Bapak Robert masih profit di 987, level support 1.300 bisa diperhatikan. Selanjutnya menanyakan, saya akan coba cek juga ini Pak, menanyakan saham BRMS Pak, 965 minggu depan arahnya akan kemana? Ada Bapak Bambang Febria Mitro dari Surabaya. BRMS sepertinya masih arahnya belum gitu kelihatan ya mau kemana. Supportnya terdekat ada di 850. Kalau misalnya dia nanti turun ke level tersebut bisa jadi area untuk dibeli. Tapi untuk sekarang kita belum bisa memprediksi ini arahnya apakah akan koreksi dulu atau akan lanjut rally kembali ke 1.100. Baik, kita ke Balikpapan kali ini ada Bapak Christian menanyakan saham PPRE Pak, punya harga di average di 130 untuk PPRE. Oke, jadi PPRE ini kita lihat memang sudah mencapai resistance ya di 140-an ya. Jadi mungkin next-nya itu akan terjadi cycle bearish ya, turun ke balik ke area support di sekitar 100 sampai 90-an. Baik. Cuman kalau misalnya memang sudah ada posisi di 130, saya sarankan untuk menaruh stop loss di 112. Kalau dia jebol 112 baru stop. Oke, terakhir Pak, ada Bapak Purnomo dari Surabaya, baru saja masuk di WhatsApp interaktif, menanyakan Antam, sudah boleh beli tidak untuk Antam? Oke, kalau Antam kita lihat, wah ini cukup bagus ya, ini dekat dengan support ada di 2.800. Jadi menurut saya ini akan bentar lagi bakal nyampe ini support di 2.800, dan kalau memang bisa mencapai area tersebut, ini very good area untuk buy ya, karena ini support yang cukup kuat. Baik, dengan posisi pelemahan hari ini untuk Antam cukup signifikan Pak, level 3.000-an kembali ditinggalkan oleh Antam. Prospek jangka menengah mungkin untuk ke 3.000? Ya, jadi kalau Antam ini kita lihat sangat-sangat berkorelasi dengan kinerja gold price ya, dengan emas. Lalu seperti yang tadi sempat saya bahas juga, gold price menurut saya akan rebound ke depannya. Jadi Antam harusnya mengikuti ke depannya. Oke, beli di harga support ya Pak untuk Antam? Betul, 2.800 sampai 2.900. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya untuk Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Excel, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.